Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban manusia yang beranggotakan Anastasia Aulia Askamidah, Aksal Dwi Kuncoro, Arifin Bakhtiar, Ataya Kustia Aini. Next. Di sini kami akan menjelaskan hak dengan yaitu definisi, jenis hak, hak manusia, hak pasien dan tenaga kesehatan, kajian dan penelitian terkait pemenuhan hak kesehatan. Lalu yang selanjutnya ada kewajiban dengan definisi, kewajiban manusia, kewajiban pasien dan tenaga kerja, kajian dan penelitian terkait kewajiban kesehatan. Next. Pertama, hak. A. Definisi hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Profesor Dr. Notonegoro 2010. Next. Jadi penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa definisi hak ialah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, di mana penggunaan hak tersebut tergantung kepada diri kita sendiri. B. Jenis-jenis hak. Hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Kedua, ada hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Next. Kemudian yang ketiga ada hak asasi politik, politik right. Hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak pilih, maksudnya hak untuk dipilih. Kemudian yang keempat ada hak asasi hukum atau right of legal equality. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Next. Kemudian yang kelima ada hak asasi sosial dan budaya atau social and culture right. Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Yang keenam ada hak asasi peradilan atau procedural right. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Next. Selanjutnya ada hak manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bab 3 bagian ke-1 hingga ke-10, pasal 9 hingga pasal 66 menjelaskan tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Next. Selanjutnya ada hak pasien dan tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, pada pasal 32 menjelaskan tentang hak pasien, yaitu memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Next. Selanjutnya mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik di dalam maupun di luar rumah sakit,
mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya, mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Next. Selanjutnya yaitu memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya, didampingi keluarganya dalam keadaan kritis, menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya, memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit, mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Next. Selanjutnya, menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana, mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Selanjutnya ada menurut UU RI nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pada pasal 57 menjelaskan tentang hak tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik, yaitu pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa. Yang keempat, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Next. Yang kelima, ada mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Yang keenam, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Kajian dan penelitian terkait pemenuhan hak kesehatan. Berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sumber daya di bidang kesehatan yang harus disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah anggaran, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan fasilitas pelayanan dan teknologi kesehatan. Pemerintah daerah berpartisipasi dalam penyediaan layanan kesehatan yang dilakukan melalui penyediaan tenaga kesehatan, rumah sakit daerah, puskesmas, dan lain-lain. Pemerintah membiayai penyediaan layanan tersebut melalui anggaran daerah atau APBD. Untuk dapat mengakses layanan kesehatan tersebut, pada umumnya masyarakat dikenakan pungutan retribusi jasa layanan kesehatan. 2. Kewajiban. A. Definisi kewajiban. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntun secara paksa oleh yang berkepentingan. Profesor Dr. Noto Nagoro. 2. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban bersifat interaktif, artinya harus dilaksanakan. Kemudian poin B, kewajiban manusia. Kewajiban manusia ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 9 sampai pasal 13 yang berbunyi, setiap orang memiliki kewajiban, yaitu 1. Mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 2. Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, fisiologi, biologi, maupun sosial. Selanjutnya, 3. Berperilaku sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. 4. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. C. Kewajiban pasien dan tenaga kerja.
Kewajiban pasien diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 31 dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien Pasal 26. Kewajiban pasien antara lain pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 31, yaitu yang pertama, setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap rumah sakit atas pelayanan yang diterimanya. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan peraturan menteri. Next. Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien, pasal 26. Dalam menerima pelayanan dari rumah sakit, pasien mempunyai kewajiban yang pertama, mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. Yang ketiga, menghormati hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit. Yang keempat, memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatan. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. Yang keenam, mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya. Dan yang ke-8, memberikan imbalan jasa atau atas pelayanan yang diterima. Next. Selanjutnya ada kewajiban tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 58 dan 59. Kewajiban tenaga kesehatan antara lain pada pasal 58 ayat pertama, yaitu tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib A. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. B. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. C. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Next. D. Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Dan yang E, merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Pada ayat 2, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, huruf B dan huruf D hanya berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan. Sedangkan pada pasal 59 yaitu yang pertama, tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Yang kedua, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilarang menolak penerima pelayanan kesehatan dan atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu. Next. Kemudian ada poin D, yaitu kajian dan penelitian terkait kewajiban kesehatan. Pada jurnal yang berjudul Kajian Teori tentang Hukum Kesehatan, Rumah Sakit, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, serta tanggung jawab hukum, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 1 angka 11, ketentuan hukum yang berbunyi, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Kemudian dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang
yang berisi tentang kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. 2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Berikut daftar pusaka atas materi yang kami presentasikan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.